Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke tugas ketujuh dari Sagusan of Docs, yaitu kita kali ini akan membuat grafik di Google Docs. Langsung saja kita coba. Kita buka Google Drive, seperti biasa kita buat dokumen barunya. Kemudian kita ganti judulnya. Nah, untuk membuat grafik kita perlu mengklik menu sisipkan, lalu di sini ada pilihan diagram, ada diagram batang, kolom, garis, dan diagram lingkaran. Kita coba pertama diagram batang. Tampilannya seperti ini. Lalu untuk mengedit kita klik tanda panah yang ke bawah ini, lalu kita buka sumber. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini kita bisa mengedit data-data yang kita perlukan. Pertama kita bisa mengubah judul dari grafiknya. Hanya di sini kata nilai matematika. Nah, kemudian di sini kita bisa mengubah datanya, misalnya sini kelas 1, kelas 7, lalu ini kelas 8, dan baris ketiga kelas 9. Nah, jika kita tidak memerlukan data keempat, kita bisa menghapusnya langsung. Nah, kita lihat grafiknya juga otomatis akan terhapus. Di sini misalnya semester 1, semester 2. Nah, selanjutnya kita masukkan saja angka-angkanya. Sini misalnya 70, 75, Nah, sudah selesai. Ini contoh data yang disajikan dan grafik setelah kita edit datanya. Nah, di sini masih belum tampil. Untuk memperbaruinya, kita klik perbarui, lalu kita dapatkan grafik yang sesuai dengan data yang sudah kita masukkan. Lalu kita coba lagi membuat diagram atau grafik dengan bentuk kolom. Nah, untuk grafik kedua, kita coba misalnya kita tetap mengambil data yang ini, data yang sebelumnya di grafik di diagram batang. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi, kita coba dulu buka sumber untuk mengedit datanya. Kita tunggu prosesnya dulu. Kemudian kita bisa copy paste data maupun judul yang ada di grafik sebelumnya. Nah, misalnya judulnya kita copy lalu kita tempel. Nah, datanya juga bisa kita copy maupun tempel.
ini juga bisa kita hapus. Oh ya, sebelumnya ini kalau mau menambah data kita juga bisa langsung ketik aja misalnya ke 10. Nah, kalau mau menambah data silahkan saja ketikkan di baris selanjutnya dari data yang ada. Nah, ini sudah sesuai dengan data yang tadi, sama datanya tapi bentuk grafiknya berbeda. Lalu jangan lupa untuk mengklik perbarui untuk pembaruan datanya. Nah, ini sudah ada dua contoh, grafik batang dan grafik diagram batang dan diagram kolom. Lalu kita coba untuk membuat diagram garis. Kita tunggu dulu prosesnya. Lalu untuk mengedit datanya seperti biasa kita buka sumber dulu. Untuk diagram garis ini saya akan coba untuk membuat misalnya saya akan menyajikan data tentang nilai UN kelas 9 MTS Negeri 3 Banjar. Lalu di sini kita masukkan dulu kelas. Nah, tahunnya aja dulu 2017, 2018, 2019 dan 2020. Lalu di sini kita masukkan mata pelajarannya, ada matematika, kemudian IPA, lalu ada bahasa Indonesia, dan yang terakhir bahasa Inggris. Nah, misal matematika kita masukkan datanya. Kita masukkan IPA lagi selanjutnya datanya. Selanjutnya bahasa Indonesia. Dan terakhir bahasa Inggris. Ini sekedar contoh data saja. Nah, selanjutnya, di sini diagramnya masih hanya memunculkan untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Lalu untuk menambahkan tambahan dua mata pelajaran yang sudah kita masukkan datanya, caranya adalah kita klik diagramnya, lalu kita klik kanan, kita pilih gaya diagram, kemudian kita klik menu siapkan. Nah, kemudian di sini ada rangkaian, lalu kita tambahkan rangkaiannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika sudah, ya kita close. Nah, di sini sudah tersaji data nilai UN kelas 9 MTS Negeri 3 Banjar. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sudah selesai, lalu untuk menyesuaikan kita perbaharui datanya. Nah, ya. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk membuat diagram yang berbentuk lingkaran.
Sama langkahnya juga sama seperti diagram-diagram sebelumnya untuk mengedit data yang ada di diagramnya. Kita bisa ubah dulu judulnya, misalnya di sini data siswa, data jumlah siswa dalam kegiatan ekstra, data partisipasi siswa dalam kegiatan ekskul ekstra kulikuler. Nah, misalnya di sini ada pramuka, ekskul pramuka, lalu ada PMR, ada drum band, ada juga tari, dan ada misalnya pencak silat. Pramuka misalnya diikuti oleh 125 siswa, kemudian PMR ada 100 siswa, drum band ada sekitar 45 siswa, lalu tari ada 25 siswa, dan pencak silat 32 siswa misalnya. Nah, di sini sudah disajikan dan dinyatakan dalam bentuk persen atau persentase. Lalu kita perbarui datanya. Selesai. Sudah kita coba semua diagram, dari diagram datang, diagram kolom, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.